Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum mulai, mohon diperhatikan 3 hal berikut. Yang pertama, jangan lupa untuk berdoa. Kedua, meminta file kepada admin. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi ulang sebagai daya ingat. Baik, langsung saja kita membahas soal SBMPTN Ekonomi untuk bab pasar. Soal nomor 1 dari soal SBMPTN tahun 2020. Ciri dari struktur pasar monopoli adalah sebagai berikut. A. Kurva pendapatan rata-rata bersifat horizontal. B. Kurva MR berimpit kurva AR. C. Dalam jangka pendek tidak dapat menderita kerugian. D. Tidak ada hambatan masuk pasar. E. Barang yang diperdagangkan tidak memiliki substitusi. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 1, jawaban yang betul adalah E. Barang yang diperdagangkan tidak memiliki substitusi. Ciri-ciri pasar monopoli yang pertama yaitu hanya ada satu penjual dan banyak pembeli. 2. Penjual sebagai penentu harga. 3. Hambatan masuk pasar tinggi. 4. Tidak efisien. 5. Kurva permintaan perusahaan sama dengan kurva permintaan pasar atau turun dari kiri atas ke kanan bawah. 6. Dalam jangka pendek dapat menderita kerugian. 7. Barang yang diperdagangkan tidak ada substitusinya. Dan yang terakhir, harga di atas biaya marginal. Lanjut ke soal nomor 2 dari soal SBMPTN tahun 2018. Di antara beberapa jenis pasar yang ada, pasar yang paling tidak efisien adalah A. Persaingan sempurna. B. Persaingan monopolistik. C. Oligopoli. D. Monopoli. E. Duopoli. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 2, jawaban yang betul adalah D. Monopoli. Efisien adalah suatu keadaan di mana suatu pelaku ekonomi, baik itu produsen ataupun konsumen, mampu menekan biaya produksi atau biaya dalam membeli sesuatu dan mampu mencapai tujuan dalam aktivitas ekonominya. Pasar yang paling efisien adalah pasar persaingan sempurna. Sedangkan pasar yang tidak efisien adalah pasar monopoli karena pasar monopoli dapat mengidentifikasikan kurva permintaan yang sangat inelastis. Itu dapat menghasilkan biaya marginal yang lebih rendah daripada semua perusahaan pesaing, menentukan harga di luar pasar dan kemudian membatasi pasokan untuk mengenakan harga yang lebih tinggi kepada konsumen. Dalam skenario seperti ini, pasar dikatakan tidak efisien setelah kurva penawaran bergeser ke kiri, yang berarti lebih sedikit barang atau jasa dihasilkan daripada tingkat pembukaan pasar normal. Lanjut ke soal nomor 3 dari soal SBMPTN tahun 2020. Untuk barang yang permintaannya elastis, bila kurva penawaran bergeser ke kiri, sedangkan kurva permintaan tetap, maka A. Harga akan turun sedangkan jumlah barang berkurang. B. Harga akan turun sedangkan jumlah barang bertambah. C. Harga akan naik sedangkan jumlah barang berkurang. D. Harga akan naik sedangkan jumlah barang bertambah. E. Harga akan tetap sedangkan jumlah barang bertambah. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 3, jawaban yang betul adalah C. Harga akan naik sedangkan jumlah barang berkurang. Jika pasar dalam keadaan permintaan tetap dan penawaran bergeser ke kiri, maka yang terjadi adalah titik keseimbangan juga bergeser ke kiri atas sehingga harga akan naik. Dan jumlah barang yang diminta akan berkurang. Lanjut ke soal nomor 4 dari soal SBMPTN tahun 2016. Berikut ini adalah faktor yang bisa menyebabkan terjadinya monopoli, kecuali A. Menguasai bahan mentah. B. Memiliki hak paten. C. Iklan dan promosi. D. Adanya hambatan masuk pasar. E. Keterbatasan luasnya pasar. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 4, jawaban yang betul adalah C. Iklan dan promosi. Faktor yang menyebabkan terjadinya pasar monopolis yang pertama yaitu perusahaan memiliki sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki perusahaan lain. Kedua, perusahaan umumnya dapat menikmati skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Selanjutnya,
Monopoli berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintah memberi hak paten kepada perusahaan. Jadi, faktor yang tidak menyebabkan terjadinya monopoli adalah iklan dan promosi. Selanjutnya, soal nomor 5 dari soal SBMPTN tahun 2017. Manakah pernyataan berikut ini yang benar berkaitan dengan pasar monopoli? A. Terdapat barang substitusi. B. Pembeli menentukan harga. C. Kurva permintaan pasar adalah juga kurva permintaan perusahaan. D. Perusahaan tidak dapat menderita rugi karena merupakan satu-satunya perusahaan dalam industri. E. Perusahaan menetapkan harga sama dengan penerimaan marginal agar labanya maksimum. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 5, jawaban yang betul adalah D. Perusahaan tidak dapat menderita rugi karena merupakan satu-satunya perusahaan dalam industri. Ciri-ciri dari pasar monopoli yaitu hanya ada satu penjual, kemudian jenis barang unik dan tidak ada substitusinya, kemudian memiliki kemampuan menetapkan harga sangat besar dan sangat sulit keluar masuk pasar. Jadi, pernyataan yang benar terkait pasar monopoli adalah perusahaan tidak dapat menderita rugi karena merupakan satu-satunya perusahaan dalam industri. Lanjut ke soal nomor 6 dari soal SBMPTN tahun 2018. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. 2. Harga berada di atas biaya marginal. 3. Perusahaan menikmati laba normal. 4. Biaya rata-ratanya minimum. Perusahaan pada pasar persaingan monopolistik akan mencapai keseimbangan jangka panjang pada saat A. 1, 2, dan 3 benar. B. 1 dan 3 benar. C. 2 dan 4 benar. D. 4 saja. E. Semua jawaban benar. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 6, jawaban yang betul adalah E. Semua jawaban benar. Lanjut ke soal nomor 7 dari soal SBMPTN tahun 2016. Berikut ini adalah bentuk-bentuk yang bisa menjadi hambatan masuk dalam pasar monopoli kecuali A. Peraturan pemerintah, B. Paten, C. Skala ekonomi, D. Produk diferensiasi, E. Penguasaan bahan baku. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 7, jawabannya betul adalah D. Produk diferensiasi. Pasar monopoli adalah pasar yang terdiri dari satu penjual dan barangnya tidak memiliki substitusi sempurna. Lanjut ke soal nomor 8 dari soal SBMPTN tahun 2018. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Yang diperjualbelikan barang homogen. 2. Penjual dan pembeli memiliki informasi yang lengkap tentang pasar. 3. Produsen tidak menghadapi hambatan dan keluar pasar. 4. Harga ditentukan oleh pasar. Ciri pasar persaingan sempurna adalah A. 1, 2, dan 3 benar. B. 1 dan 3 benar. C. 2 dan 4 benar. D. 4 saja. E. Semua jawaban benar. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk soal nomor 8, jawaban yang betul adalah E. Semua jawaban benar. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yang pertama, barang homogen. Kedua, penjual pembeli memiliki informasi lengkap tentang pasar. Ketiga, tidak ada hambatan masuk dan keluar pasar. Dan yang terakhir, harga ditentukan oleh pasar. Lanjut ke soal nomor 9 dari soal SBMPTN tahun 2020. Struktur pasar di mana terdapat aksi reaksi antara produsen dalam menentukan harga terdapat pada A. Pasar persaingan sempurna. B. Pasar monopoli. C. Pasar oligopoli. D. Pasar oligopsoni. E. Pasar persaingan monopolistik. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 9, jawaban yang betul adalah C. Pasar oligopoli. Jadi, pasar oligopoli adalah struktur pasar di mana ada beberapa penjual atau produsen dan banyaknya pembeli, di mana terdapat aksi reaksi antara produsen dalam menentukan harga. Lanjut ke soal nomor 10 dari soal SBMPTN tahun 2018.
Kesetimbangan pasar yang baru ditandai oleh meningkatnya jumlah barang yang ditransaksikan dan tidak berubahnya harga barang. Hal ini dapat digambarkan oleh A. Peningkatan permintaan dan penurunan penawaran dalam proporsi yang sama. B. Penurunan permintaan dan peningkatan penawaran dalam proporsi yang sama. C. Penurunan permintaan dan penawaran. D. Peningkatan permintaan dan penawaran. E. Peningkatan permintaan dan penawaran dalam proporsi yang sama. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 10, jawaban yang betul adalah E. Peningkatan permintaan dan penawaran dalam proporsi yang sama. Peningkatan permintaan dan penawaran dalam proporsi yang sama keseimbangan pasar yang baru, harga tidak berubah dan meningkatnya jumlah barang. Lanjut ke soal nomor 11 dari soal SBMPTN tahun 2012. Pasar yang dikuasai oleh banyak penjual menawarkan produk yang sejenis, namun produk tersebut memiliki beberapa perbedaan ciri yang khusus disebut pasar. A. Persaingan sempurna. B. Persaingan monopolistik. C. Oligopoli. D. Monopoli. E. Monopsoni. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 11, jawaban yang betul adalah B. Persaingan monopolistik. Jadi, pasar persaingan monopolistik adalah pasar yang terdapat banyak penjual dalam suatu jenis barang tertentu, tetapi tiap penjual mempunyai ciri barang yang berbeda atau diferensiasi produk. Sehingga dengan perbedaan ini, penjual dapat menentukan harga sendiri. Lanjut soal nomor 12 dari soal SNMPTN tahun 2011. Industri mobil Indonesia merupakan contoh industri yang berbeda di pasar oligopoli. Sebab industri mobil di Indonesia menghasilkan produk yang terdiferensiasi. Hubungan antara pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 12, jawaban yang betul adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Ciri-ciri pasar oligopoli yang pertama yaitu didominasi oleh beberapa produsen atau penjual dalam satu wilayah area. Kemudian produknya terdiferensiasi dan contoh pasar oligopoli yang pertama, industri mobil, industri handphone, industri motor, dan industri semen. Jadi pernyataan benarnya yaitu industri mobil adalah pasar oligopoli dan alasan benarnya salah satu ciri pasar oligopoli adalah produknya terdiferensiasi. Lanjut soal nomor 13 dari soal SBMPTN tahun 2017. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Penerimaan marginal. 2. Penerimaan rata-rata. 3. Biaya marginal. 4. Biaya rata-rata. Perusahaan pada pasar persaingan sempurna yang memaksimalkan laba dihadapkan pada kondisi ketika harga sama dengan A. 1, 2, dan 3 benar. B. 1 dan 3 benar. C. 2 dan 4 benar. D. 4 saja. E. Semua jawaban benar. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 13, jawaban yang betul adalah A. 1, 2, dan 3 benar. Jadi, pada pasar persaingan sempurna, untuk memaksimalkan laba, pada ketika kondisi dengan harga yang sama, dibutuhkan untuk penerimaan marginal, penerimaan rata-rata, dan biaya marginal. Lanjut ke soal nomor 14 dari soal SBMPTN tahun 2018. Kebijakan harga yang seharusnya dilakukan monopolis jika ingin meningkatkan penerimaan total adalah A. Menaikkan harga barang saat harga barang elastis. B. Menurunkan harga barang jika permintaan barang memiliki sifat elastis. C. Menurunkan harga barang pada saat harga barang inelastis. D. Menaikkan harga barang pada saat harga barang unitaris elastis. E. Menurunkan harga barang pada saat harga barang unitaris elastis. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 14, jawaban yang betul adalah B. Menurunkan harga barang jika permintaan barang memiliki sifat elastis. Jadi, ketika harga barang diturunkan, maka penerimaan total akan naik.
Lanjut ke soal nomor 15 dari soal SBMPTN tahun 2019. Pasar yang dianggap paling efisien adalah pasar A. Persaingan monopolistik, B. Persaingan sempurna, C. Monopoli, D. Oligopoli, E. Oligopsoni. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 15, jawaban yang betul adalah B. Persaingan sempurna. Mengapa demikian? Karena yang pertama, mampu mendorong efisiensi dalam produksi. Kedua, harga tidak ditentukan oleh satu penjual atau oleh satu pembeli. Nah, harga di pasar persaingan sempurna ditentukan oleh hasil transaksi tawar-menawar di pasar. Kedua, tidak memerlukan iklan, karena dengan sifat homogen di pasar persaingan sempurna, maka pemasangan iklan sama sekali tidak dibutuhkan, karena jenis barang yang diperjualbelikannya sama. Dan yang terakhir, pembeli dan penjual bebas bertindak, yaitu produsen dan konsumen memiliki kebebasan dalam keluar masuk pasar. Jadi bagi produsen yang memiliki modal untuk menjual produknya dapat memasuki pasar. Bagi produsen yang merasa rugi dapat segera keluar dari pasar tersebut. Dan konsumen memiliki kebebasan dalam membeli barang di pasar kapanpun. Baik, cukup sekian pembahasan soal SBMPTN Ekonomi. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk men-share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.